Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Ya, jadi setelah kemarin kita sudah menyaksikan langsung dari dekat bagaimana situasi yang terjadi di Simpang Tidas Bidang Marta Dinata. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana situasi jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 yang kondisinya pertama adalah saat volume kendaraan di weekend ini bertambah. Dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan, jika terjadi kendala terutama di 5 utama, apakah yang akan terjadi? Maka mari saya akan ajak pemirsa semua untuk melihat secara langsung dari dekat, dari mobil juga, artinya ini bukan dari drone tentunya pemirsa. Dan ini bisa disaksikan kita masuk sudah melewati di Simpang Susun Krukut dengan kondisi yang masih lancar jaya pemirsa. Nah, di sini saya sudah tetap berada di kanan karena sudah meyakini bahwa ada volume kendaraan yang juga cukup banyak. Dan kita berada di kanan, kenapa? Karena di 5 utama ini lajur paling kanan adalah lajur di mana di sana ada gardu tol tambahan ya. Jadi tidak hanya terdiri dari satu gardu, tapi kalau kita pilih kanan itu ada 3 gardu seharusnya. Dan seperti yang bisa disaksikan, ini kita baru melewati salah satu overpass tadi ya, overpass. Mungkin itu kalau tidak salah JPO-nya Pendowo ya tadi ya. Nah, itu JPO Pendowo dan kondisinya pemirsa ini sudah dalam posisi mengantri. Seperti yang disaksikan dari video ini. Jadi ini juga tidak saya buat-buat ya, saya tidak percepat, saya tidak perlambat. Jadi untuk gambaran pemirsa saja, pada saat weekend nih di hari Sabtu Minggu ketika volume kendaraan itu bertambah ya, ditambah lagi misalkan jika ada kendala tuh banyak ya, artinya kendala di gardu tuh bisa jadi saldo habis, saldo kurang, terus kartunya ternyata bermasalah. Seperti saya katakan, kartu itu juga kalau sudah rusak maka disarankan segera mengganti ke provider yang sama, atau mau ganti provider juga boleh, itu terserah, silakan pengguna jalan bisa memutuskan ya. Jadi poinnya adalah di situ. Dan kendala-kendala lain juga mungkin bisa jadi ada sistem error di gardu ya. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa ketahui di hari yang berbeda-beda, tentunya kendalanya itu berbeda-beda begitu. Dan ini seperti yang bisa disaksikan, ini antrian kendaraannya luar biasa demikian. Dan karena di sini sudah mengantri juga pemirsa, ini kebetulan juga karena dalam posisi yang mengantri. Kemarin di kolom komentar ada yang menuliskan, "Bang, tolong dilaporkan ada banyak anak kecil di salah satu overpass yang ada di Tol Cijago 3, baik itu di overpass Pelita ataupun di overpass Limo." Lalu beliau meneruskan tulisannya ya, dengan menyampaikan khawatir jika melempar sesuatu dari overpass mengenai bagian kendaraan dan merugikan pengguna jalan ya. Jadi saya juga di sini tentunya ikut menghimbau kepada terutama keluarga atau orang tua dari para anak-anak ini yang memang saya meyakini mereka itu berkumpul itu masih untuk juga berharap adanya bis telolet yang lewat ya. Jadi bis telolet yang lewat ataupun basuri ya. Nah, itulah yang terjadi fenomenanya. Kalau di Tol Desari dan Tol Pamulang itu terjadi fenomena tersebut pada waktu pagi hari biasanya tuh setelah subuh mereka berkumpul. Nah, atau kalau di sini tuh biasanya fenomenanya tuh ternyata sudah ada media sosial, jadi bisnya udah sampai mana tuh udah bisa dilihat dari media sosial tersebut, jadi udah pada ngumpul. Nah nih lihat ke atas ya, jadi ini kalau di atas ini setahu saya ini masih di overpass Pelita. Nah depan lagi baru adalah overpass Limo ya, betul ya, ini adalah overpass Pelita. Dan di sini aja bisa kita saksikan nih, kalau dari atas ini ya banyak sekali anak-anak yang berkumpul di bagian atas. Dan memang kalau saya amati ya, itu mereka juga seperti memberikan kode-kode pada bis yang melintas begitu.
Jadi memang sepertinya mereka menunggu telolet gitu ya, menunggu apa istilahnya fenomena basuri ya. Dan pemirsa, inilah yang terjadi saat di volume kendaraan yang bertambah. Dan saya hanya ingin memberikan saran gitu ya. Pertama adalah jika ingin lebih cepat maka bisa ambil lajur yang paling kanan, itu satu. Dan yang kedua, mohon untuk semua pihak dari para pengguna jalan juga bisa mengisi atau memastikan kembali e-tolnya sebelum menggunakan jalan tol JOR 2. Karena JOR 2 ini adalah jalan tol baru dan pasti macet. Bukan macet, pasti mahal maksud saya. Sorry. Bukan macet, pasti mahal. Jadi saldonya tidak bisa dibandingkan dengan jalan tol yang lama. Alhasilnya, ketika terjadi kendala di salah satu gardu, itu bisa menyebabkan antrian kendaraan yang juga cukup panjang ya. Terutama jika saldonya itu habis. Karena kalau saldo habis kan kita harus benar-benar menunggu kartunya itu diisi terlebih dahulu, baik diisi oleh top up sendiri ataupun juga mungkin minta bantuan orang lain. Makanya saya katakan jika kendala di bagian kartu tersebut, maka itu akan benar-benar luar biasa, menyebabkan antrian yang luar biasa. Nah, ini di atas kita adalah bagian overpass Limo pemirsa, dan di atas pun sama juga ada anak-anak kecil yang juga sedang melihat ke arah jalan tol gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa kerisauan dari beberapa pengguna jalan yang melihat ada anak kecil di bagian atas dan khawatir untuk melempar bagian atau sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan. Tapi semuanya sekali lagi tolong bantu juga aja di share supaya para orang tuanya terutama juga mengetahui dan mengingatkan dampak-dampak dari jika melempar atau melakukan sesuatu hal yang tidak baik begitu ya. Karena kemarin juga sempat ada yang melempar sesuatu hal yang tidak baik, sudah ditangkap ya pelakunya di daerah Cisalak. Waktu itu saya pernah lihat videonya, pernah melakukan sesuatu hal di daerah dekat tol Cijago yang di Cisalak, sehingga ketemu juga pelakunya dan langsung diberikan ya sesuatu hal lah gitu ya. Mungkin karena itu masih anak kecil, saya juga nggak tahu, nggak terlalu mengamati lah kira-kira itu diapain, hasilnya seperti apa. Tapi ya mudah-mudahan dengan video ini juga kita sama-sama mengingatkan saja bahwa sesuatu yang baik akan berdampak buruk juga bukan hanya pada diri sendiri, juga buat orang lain. Nah, ini silakan pemirsa yang bisa melihat dari dekat kondisi di Cijago ini juga, mana nih yang lebih dulu gitu ya. Artinya mana bagian lajur mana yang terus berjalan dan bagian lajur mana yang banyak diemnya gitu. Nah, itu bagian dari hal penting buat pemirsa semua untuk memilih lajur mana ketika menggunakan jalan tol Cijago 3, terutama di bagian Lima Utama ini. Kalau saya selalu mengambil kanan, terutama jika ingin keluar di pintu tol lainnya, pintu tol setelah dari Lima Utama. Kecuali kalau kita memang ingin keluar ke Limo 1 ya, ingin keluar ke Limo 2 maksud saya. Ingin keluar ke Limo 2 dari Rajagorawi, mungkin silahkan ambil lajur paling kiri. Dan juga tentunya bis, terus truk besar tidak bisa mengambil kanan karena gardu multi itu berada di gardu paling kiri. Makanya kita saksikan di sini ada bis ya, ada bis-bis besar itu berada di sisi kiri. Hal itu terjadi karena memang gardunya untuk gardu multi, terutama gardu yang untuk kendaraan-kendaraan besar, itu berada di sisi paling kiri. Nah, ini kalau bisa disaksikan sendiri, saya terus walaupun berjalannya secara perlahan, tapi posisi saya terus berjalan ya dibandingkan dengan sisi kiri kendaraan saya ini. Nah, tapi meskipun kalau kita saksikan ini di bagian saya ini jalan terus seperti yang bisa dilihat, ternyata ini kejadian ini juga ada satu kendaraan, ternyata pemirsa, ada satu kendaraan di gardu paling kanan yang ternyata terjadi trouble. Tapi saya belum dalami lagi apakah trouble-nya karena isunya di kekurangan saldo atau karena misalkan kartunya rusak ya. Kartu rusak tuh banyak hal. Jadi kartu rusak tuh bisa jadi kayak misalkan karena terlalu banyak kuresan sehingga tidak bisa terbaca, chipnya tidak bisa terbaca di alat tersebut, sehingga perlu dilakukan pergantian kartu terhadap provider yang sama. Pernah saya kejadian soalnya karena kartunya banyak baret-baret,
akhirnya saya putuskan juga untuk mengganti, dan untungnya pada saat itu saya masih membawa satu kartu cadangan, sehingga ketika kartu yang banyak baret ini bermasalah, buru-buru kita ganti. Dan itu untungnya di sistem terbuka. Nah, kalau di sistem tertutup kita nggak bisa, meskipun kita punya cadangan ya. Kalau meskipun kita punya cadangan, tapi kita sudah punya kartu yang awalnya kita gunakan, itu benar-benar harus terus aktif dan terus bisa dilakukan untuk bisa menjadi pembacaan di gardu tol ya. Nah, ini seperti yang disaksikan, saya masuk. Nah, ini saya coba melakukan tap dan cepat sekali. Jadi seharusnya kalau buat saya sih, kalau saldo kita cukup, harusnya kita juga bisa berjalan dengan sangat cepat begitu ya. Artinya transaksi itu juga cepat berlangsung dan kita bisa melakukan perjalanan berikutnya begitu. Jadi itu kurang lebih gambarannya pemirsa ya. Jadi yang saya tangkap tadi di gardu paling kanan, saat saya masuk ke gardu paling kiri, setelah masuk kanan lalu ambil gardu yang paling kirinya, itu di bagian kanan itu terjadi trouble, sehingga menyebabkan tadi yang kita lihat ada petugas di sana dan mengarahkan kita harus mengambil posisi yang berada di mana agar tidak terjebak kemacetan. Ya, baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Dan ini adalah video yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tayangkan di video kali ini. Besok di hari Senin saya akan coba tayangkan bagaimana kondisi di Cijago dan juga di Serpong Cinere. Terutama ini nih, banyak pertanyaan yang di Serpong Cinere, bagaimana kondisi setelah STS dioperasikan atau digunakan, dan apakah dampak yang terjadi setelah itu di Jalan RM Martinata. Karena kemarin sempat di weekend juga sudah saya angkat, kondisinya ternyata makin macet parah karena terjadi penyempitan baru. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah secara langsung mengirim super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time